Tenaga ahli utama kantor staf Presiden Ali Mochtar Ngabalin mengusulkan Presiden terpilih Prabowo Subianto untuk melibatkan mantan Presiden dan Wakil Presiden yang masih hidup untuk menjadi anggota DPA atau Dewan Pertimbangan Agung, yang berarti mantan Presiden Megawati Soekarnoputri dan juga Susilo Bambang Yudhoyono hingga Jokowi nantinya akan tergabung dalam satu lembaga yang sama. Seberapa rasional rencana ini bisa terwujud di tengah panas dinginnya hubungan Mega Jokowi pasca Pilpres 2024? Dan untuk menjawabnya sudah bersama kami dua orang narasumber, tenaga ahli utama KSP Ali Mochtar Ngabalin, serta juru bicara dari PDI Perjuangan, Chiko Hakim. Selamat malam, Bang Ali, Bang Chiko, apa kabar? Bram, Chiko, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja kalau begitu Bang Ali, dengan kondisi hari ini paling tidak pasca Pilpres begitu, kalau Anda menyarankan para mantan presiden, wakil presiden dalam DPA, seberapa mungkin hal itu terjadi dalam analisa Anda, Bang? Ya, saya ingin mengatakan bahwa ketika orang bicara tentang One Team Press dan kemudian menjadi usulan inisiatif dari Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia untuk menjadikan itu sebagai Dewan Pertimbangan Agung, ya, maka ini penting sekali. Posisi Bapak Presiden Jenderal Prabowo sebagai Presiden terpilih ini adalah posisi di mana bisa merangkul, menghubungkan, mempertemukan semua orang-orang hebat, opinion leaders dari Republik ini. Karena itu ketika orang bicara tentang DPA, maka usernya adalah Presiden. Usernya adalah Presiden yang terpilih, kemudian akan datang ketika One Team Press itu disetujui, dibahas revisi undang-undangnya oleh DPR dan pemerintah, maka kita mesti memberikan penghormatan terhadap kerja-kerja untuk kepentingan bangsa dan negara dan bagaimana menempatkan posisi orang-orang hebat yang nanti akan dipilih oleh Presiden Jenderal Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka terhadap masa depan kepemimpinannya yang ingin ikut serta melibatkan orang-orang hebat, ya, tidak saja presiden, mantan-mantan presiden dan mantan-mantan wakil presiden, tetapi tokoh-tokoh boleh jadi dari Aceh sampai Papua, karena nomenklaturnya kan yang sedang diusulkan sebagai usulan inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia seperti itu, Mas Bram. Baik, tapi artinya itu mungkin begitu ya, untuk bisa mengumpulkan paling tidak Pak SBY, Bu Mega, dan Pak Jokowi dalam satu wadah, Bang? Oh, ini orang-orang hebat loh, Mas Bram. Ini orang-orang manusia terbaik di Republik Indonesia. Bapak Jenderal Profesor Dr. Susilo Bambang Yudhoyono 2 periode loh memimpin Republik Indonesia. Ibu Megawati Soekarno Putri, Profesor Doktor. Anak Soekarno pernah jadi wapres, pernah jadi Presiden Republik Indonesia. Pertama loh di Republik perempuan hebat. Begitu juga dengan Pak Joko Widodo 2 periode. Begitu juga dengan wakil-wakil presiden yang akan datang. Orang-orang hebat, orang-orang Indonesia yang memiliki kapasitas dan kapabilitas yang tidak pernah bisa diragukan kemampuan mereka. Oke, jadi keyakinan itu ada di Anda begitu ya. Oke, saya tanyakan ke Bang Chiko. Jadi Bang Chiko, dengan kondisi hari ini, terutama pasca Pilpres begitu, mungkinkah, saya ingin tanya di situ dulu, mungkinkah kemudian Bu Mega kira-kira berkenan untuk misalkan pun dibuat lembaganya untuk bisa bersama begitu, Bang? Saya kan bukan Ibu Megawati Soekarno Putri, saya Chiko Hakim. Jadi itu pertanyaan yang paling tepat untuk disampaikan ke Ibu Mega. Jadi kita nggak mau berandai-andai juga terkait dengan apa yang belum terjadi. Bagi kami di PDI Perjuangan, perubahan nomenklatur dari One Team Press ke Dewan Pertimbangan Agung ini justru adalah bagian dari apa yang akan menjadi kerja di DPR. Dan ini bagi kami lebih fokus terhadap hal-hal yang sifatnya memfungsionalisasi badan-badan yang memang sebelum ini banyak dianggap stagnan, tidak bergerak, tidak mempunyai fungsi-fungsi yang jelas, dan semoga saja ke depannya DPA setelah dirubah dari One Team Press akan menjadi sebuah badan yang punya fungsi dan diisi oleh orang-orang yang pantas untuk duduk di sana, orang-orang yang kenegarawanannya sudah diuji dan hal-hal lain. Tapi masukan dari Bu Ngabalin untuk Presiden Prabowo misalnya nantinya akan supaya itu diisi oleh mantan-mantan presiden, itu sah-sah saja. Namun pada akhirnya tentu ini menjadi hak prerogatif dari Presiden terpilih Pak Prabowo Subianto ke depannya untuk memilih siapa-siapa yang akan duduk di sana. Jadi kalau pertanyaan Bram, apakah Ibu Mega apa gimana?
Tapi Bram? jika kemudian Sorry. itu menjadi rencana, Anda mengatakan efektivitas dari kemudian jika berubah menjadi DPA, PDIP akan seperti apa dengan rencana itu? Nah, kami kan berada di DPR. Tadi kan Ketua DPR yang menyampaikan akan ada perubahan dan mudah-mudahan juga akan dirubah nanti ketika Presiden terpilih sudah dilantik, dan Pak Jarod juga saya rasa sudah menyampaikan bahwa di berbagai kesempatan beliau sampaikan bahwa sebaiknya nanti juga ini akan diisi oleh orang-orang yang benar-benar diisi berbasiskan meritokrasi. Jadi siapapun yang duduk di situ adalah orang-orang yang mampu, bukan hanya sekedar bagi-bagi jabatan, tapi juga orang-orang yang akan berfungsi sebagai betul-betul memberikan pertimbangannya atas keputusan-keputusan presiden, dan berembuk dengan presiden sebelum presiden mengambil keputusan-keputusan penting, hal-hal seperti itu. Jadi sebenarnya nggak ada masalah bagi PDI Perjuangan. Dan itu wacana dan disambut baik begitu, Bang? Catatan ya, catatannya bagi kami adalah jangan hanya berubah nama. Catatannya adalah supaya badan yang akan diubah namanya ini juga diubah fungsinya agar lebih eksistensinya itu lebih jelas. Ada yang dikerjakan sehingga kita juga tidak melakukan pemborosan, karena bukan hanya One Team Press yang selama ini kita anggap memang agak gamang posisinya, juga badan-badan lain di Indonesia. Bang Ciko, tadi kalau kemudian Bang Ali mengatakan ya memang secara nomenklatur atau kemudian aturannya tidak ada batas maksimal begitu, artinya mantan presiden, mantan wakil presiden nanti kan akan cukup ramai begitu dalam satu lembaga itu nanti begitu, Bang. Ya, ini kan nanti pasti kan menjadi apa yang keputusan dari Pak Presiden Prabowo dan juga tidak akan semena-mena atau semerta-merta gitu memasukkan semua dari ujung A sampai Z gitu ya. Bisa juga mungkin tidak semua mantan presiden di pemerintahan awalnya gitu, tapi juga nanti ada beberapa, lalu ada beberapa dari pihak lain, dan saya rasa tidak harus terbatas apakah itu mantan presiden atau mantan wakil presiden, tetapi juga bisa diisi oleh para profesor, guru besar, atau orang-orang yang memang mempunyai keahlian di berbagai bidang, mempunyai ekspertis yang bisa memberikan masukan-masukan yang berharga bagi presiden, untuk presiden mengambil kebijakan-kebijakan yang tepat bagi bangsa dan negara. Oke, tapi kemudian jika nama Bu Mega bersama dengan nama Pak Jokowi di dalamnya, PDIP tidak masalah begitu? Nah, kita belum mau berandai-andai, itu belum terjadi, jadi kita tunggu aja apakah itu akan terjadi atau tidak. Oke, baik, saya kembali ke Bang Abalin kalau begitu. Jadi Bang Abalin, ini yang juga menarik, Anda mengatakan tadi mantan presiden, mantan wakil presiden, tokoh dan banyak Anda sebutkan. Artinya bukankah itu terlalu ramai begitu nanti, Bang? Kemudian banyak yang menganggap ide Anda bagi-bagi jabatan nantinya mencoba bisa mengkoneksikan banyak kekuatan begitu, Bang? Ya, jadi harus dimengerti benar bahwa mengurus republik itu bukan seperti mengurus negara seperti Selandia Baru, seperti Singapura, yang besarnya seperti Bekasi atau Bogor, itu bukan. Republik Indonesia itu dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai ke apa lagi itu? Pulau Rote. Luasnya Masya Allah. Jadi memang jangan lupa ya, ini perhatikan baik-baik. Waktunya yang paling terpenting. Saya terima kasih untuk sahabatku Ciko Hakim bahwa waktu sekarang ini adalah kita mesti memantapkan energi positif, mengumpulkan energi-energi yang positif. Orang-orang hebat di Republik ini, ya, supaya mengurus Republik ini, kemudian memberikan masukan. Doakan kepada Presiden Prabowo Subianto, Jenderal dan Gibran Bumi Rakabumi ini, untuk bisa nanti meneruskan, melanjutkan kepemimpinan nasional ini dengan Indonesia yang jauh lebih hebat. Ini penting waktunya. Karena itu kalau umpama Dewan Pertimbangan Agung ini, DPR dan pemerintah ini bisa membahas dan menetapkan, dan saya optimis. Saya optimis karena semua orang berpikir tentang positif untuk kepentingan bangsa dan negara. Di bawah kepemimpinan Pak Prabowo dan Gibran, menurut saya Dewan Pertimbangan Agung ini menjadi satu institusi yang bisa mempertemukan semua para opinion leaders, para tokoh-tokoh hebat ini untuk memberi pertimbangan, nasihat, diminta atau tidak diminta kepada Bapak Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden agar lebih arah dan haluan negara ini akan jauh lebih dahsyat. Dan menurut saya
DPA menjadi satu pintu hebatnya, institusi hebatnya, sehingga tidak perlu kita khawatirkan bahwa ada lembaga negara baru yang setara dengan presiden atau apa, enggak. Baik, oke. Lembaga ini diangkat, dipilih, dan diberhentikan oleh presiden yang menjadi usernya. Jadi Oke, baik. itu kata pokok. Artinya menurut saya. dalam pandangan Anda, dalam wacana Anda ini ada di bawah presiden begitu ya, Bang Ali ya? Oh iya, Oke. karena ini kan DPA ini usernya presiden. Presiden yang menunjuk, presiden yang mengangkat, presiden yang melantik, dan presiden juga yang memberhentikan beliau-beliau nanti. Baik, oke. Kami Gitu. akan lebih dalam menanyakan lagi soal bagaimana positioning dan juga kontroversi hari ini. Banyak yang kemudian menyebut ketika DPA dibuat lagi sama dengan sebelum reformasi, maka harus amandemen undang-undang. Saya akan tanyakan tanggapan para narasumber, tapi usai jeda, karena kita akan jeda sejenak. Pemirsa, tetaplah bersama kami di Pilihan Indonesia. Anda masih bersama kami di Pilihan Indonesia. Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Republik Indonesia Yusuf Kala menyatakan wacana perubahan Dewan Pertimbangan Presiden menjadi Dewan Pertimbangan Agung tidak ada hubungannya dengan Orde Baru. Saat ditemui usai mengikuti rapat pleno dengan Majelis Ulama Indonesia pada Rabu siang, Yusuf Kala menyebut pembahasan RUU ini tidak ada hubungannya dengan upaya mengembalikan peran Dewan Pertimbangan Agung seperti masa Orde Baru lalu, sehingga harus dipahami betul apa-apa saja yang harus diatur lewat konstitusi. Ya kan kita ikut konstitusi. Konstitusi ya mesti rubah dulu. Karena itu konstitusi itu diaturnya itu undang-undang one team press. Kalau itu ada one team press kan dulu mengganti itu sebenarnya fungsi DPA. Saya kira tidak ada urusan Orde Baru dalam apa itu tergantung konstitusi kan. Oke, saya akan minta komentar dari para narasumber. Ada Bang Ali Mohtar Ngabalin, tenaga ahli utama KSP, dan juga Bang Ciko Hakim, juru bicara PD Perjuangan, masih bergabung sama kami. Saya langsung ke Bang Ali. Jadi sebelum jeda tadi saya menegaskan kembali begitu Bang, jadi ketika pun namanya berubah DPA, seperti masa Orde Baru, ini adalah di bawah Presiden ya? Artinya tidak perlu amandemen Undang-Undang Dasar begitu ya Bang? Iya, karena di Undang-Undang Dasar itu kan memang disebutkan bahwa presiden yang punya kepentingan, presiden sebagai user, presiden yang disebutkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 16 itu adalah dapat membentuk Dewan Pertimbangan. Dewan Pertimbangan itu di Undang-Undang 19 ada Dewan Pertimbangan Presiden, tapi kalau nanti usernya di presiden terpilih akan datang Bapak Jenderal Prabowo, mau juga kemudian teman-teman di Gerindra, kemudian Badan Legislasi juga mengusulkan itu menjadi Dewan Pertimbangan Agung. Oh, sangat bagus. Karena itu badan yang sangat mumpuni untuk bisa mengumpulkan tadi saya sebut Bapak dan Ibu mantan Presiden, Bapak dan Ibu mantan Wakil Presiden, mereka semua masih sehat walafiat hari ini berkumpul. Sebentar lagi Bapak Jokowi dan Pak Kiai Ma'ruf Amin pensiun dari tugas kepresidenan dan wakil presiden, badan itu bisa menjadi tempat untuk setiap hari mereka bisa, setiap jam mereka berkomunikasi dengan presiden terpilih, mengusulkan, memberikan pertimbangan materi-materi, hal-hal apa yang menjadi penting bagi pelayanan bangsa dan negara dan Republik ini ke depan. Jadi saya kira ini sesuatu yang luar biasa, mengagungkan orang-orang hebat lewat DPA, dan membesarkan nama Republik ini di mata dunia. Oke, kalau kemudian menggunakan logika usernya adalah presiden, mengapa namanya harus dirubah menjadi DPA begitu Bang? Kalau kemudian konsepnya ya tetap akan memberikan masukan kepada presiden. Karena orang-orang hebat ini, Bram, ini manusia-manusia hebat, manusia-manusia agung, manusia-manusia yang dalam quote and quote ini orang-orang yang bukan orang biasa ini. Ini manusia-manusia pilihan, manusia-manusia terbaik bagi Republik ini. Coba saya kasih contoh. Jangan sekeliru, abangku Mas Bram ya. Ini mantan presiden, mantan wakil presiden, tidak gampang. Ya, saya kasih contoh umpama Pak Tri Sutrisno masih hidup, kuat, sehat walafiat. Pak Hamzah Has, Pak Yusuf Kala yang 2 periode, Ibu Mega yang mantan presiden dan wakil presiden. Satu-satunya perempuan Indonesia, perempuan hebat. Kenapa tidak harus di tempat yang hebat itu
di Dewan Pertimbangan Agung. Jadi harkat dan martabat orang-orang hebat ini diagungkan oleh negara. Rakyat memberikan penghormatan sampai titik darah terakhir kepada orang-orang hebat ini. Itu loh, Bram. Oke, saya tanyakan pendapat Bang Ciko kalau begitu. Jadi logika itu bisa kemudian juga digunakan di fraksi PDIP begitu Bang, untuk kemudian ya mengganti namanya, mengisinya dengan mantan-mantan presiden dan wakil presiden begitu Bang? Saya rasa seperti saya sampaikan di awal bahwa bagi PDI Perjuangan hal-hal yang sifatnya substantif adalah yang lebih penting dari sekedar sebuah nama. Jadi artinya mau dirubah dengan nama apapun asalkan pantas, tentu kami akan mempertimbangkan dan sepertinya akan setuju. Tetapi yang akan kami bahas nanti tentunya bagi anggota-anggota DPR dari fraksi PDI Perjuangan tentunya lebih membahas terkait hal-hal yang sifatnya tentang fungsi dan tugas-tugas pokok daripada orang-orang yang mengisi jabatan tersebut. Jadi ini kami tetap bersikukuh bahwa ini harus menjadi badan yang benar-benar mempunyai fungsi dan juga diisi oleh orang-orang yang tadi mempunyai rekam jejak yang baik, kenegarawanannya juga sudah teruji, dan tidak salah juga apabila diisi oleh para mantan presiden, tetapi saya rasa tidak hanya terbatas di situ saja, karena memang Presiden juga perlu mendapatkan masukan-masukan dari ahli-ahli, misalnya guru-guru besar, atau kan apapun itu, tokoh-tokoh yang pernah menduduki jabatan penting, atau para pemikir, dan lain-lain. Dan ini nanti mudah-mudahan dapat diformulasikan sehingga Dewan Pertimbangan, apapun itu nanti namanya, Presiden ataupun Dewan Pertimbangan Agung, betul-betul menjadi badan yang mempunyai fungsi dan betul-betul memberikan kontribusi bagi bangsa dan negara melalui nasihat-nasihat dan pertimbangan untuk presiden yang berikutnya mengeluarkan kebijakan-kebijakan. Tapi perlukah kemudian untuk jumlahnya juga disamakan dengan Watimpres atau kemudian paling tidak ada pembatasan angka yang kemudian disebutkan pada undang-undang yang baru nanti Bang? Ya, tentu kami yakin seperti saya sampaikan tadi, teman-teman di DPR juga tidak akan gegabah dan memasukkan begitu banyak jumlah anggota, ya kan, mungkin seperti kesebelasan dengan cadangannya. Saya rasa nggak begitu juga. Saya yakin ini juga karena ini sebuah badan yang posisinya akan sangat tinggi. Tadi saya disampaikan oleh Bung Abalin bahwa badan ini kan akan disebut misalnya kemungkinan Dewan Pertimbangan Agung gitu. Nggak bisa juga harus ada puluhan orang yang agung dalam tanda kutip gitu. Pastinya orang-orang yang terpilih, dan orang-orang yang terpilih ini saya rasa dicukupkan saja jumlahnya, tapi kami belum mengetahui pasti apa yang berada di dalam pemikiran dari fraksi PDI Perjuangan, tapi tentu kami meyakini bahwa hal-hal yang sifatnya seperti ini sudah dipikirkan dan tidak mungkin badan ini akan menjadi badan yang begitu gemuk. Oke, terakhir Bang Ciko, jadi artinya kalau Anda mengatakan dari awal, dari segmen sebelumnya bahwa ada efektivitas yang diharapkan PDIP juga terjadi pada badan ini, apa yang kemudian harus ada dalam rancangannya nanti sebagai bentuk konkret begitu yang paling tidak masyarakat bisa menilai Bang? Saya rasa mungkin harus ada semacam jadwal yang jelas pertemuan dengan Presiden, atau ada beberapa hal pointers di mana kebijakan-kebijakan seperti apa yang memang harus dikonsultasikan dengan Dewan Pertimbangan tersebut gitu. Walaupun tentu kalau kita bicara konsultasikan, pada akhirnya usernya itu kan Presiden, itu seperti disampaikan Bung Abalin. Jadi konsultasi ataupun nasihat maupun pertimbangan tentu pada akhirnya tetap keputusannya berada di tangan Presiden itu sendiri. Tetapi kami rasa rutin bertemu, rutin untuk membicarakan hal-hal yang penting, dan ada beberapa hal yang misalnya pointers-pointers di mana kebijakan-kebijakan yang terkait A, B, dan C memang harus dikonsultasikan dengan Dewan Pertimbangan tersebut. Saya rasa perlu dimasukkan ke dalam aturan-aturan nanti ke depan. Oke, baik. Kami akan menunggu bagaimana kemudian dinamika ini terus berlangsung. Terima kasih atas waktu dua orang narasumber, tenaga ahli utama KSP, Bang Ali, dan juga jubir PDP, Bang Ciko, telah bersama kami. Assalamualaikum, selamat malam, sehat selalu. Terima kasih. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.